Silakan atau ada abang. Nah, hari ini aku nak buat tes painting lagi yang tidak ribet dan mengenang masa lalu. Apa itu? Play terus sampai akhir, oke? Dan tapi sebelum play, marilah yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, terus nyalakan loncengnya, klik like jika setuju, oke? Jangan lupa komentar. Let's go play. Aku akan menggambar dan juga bernostalgia. Di kala SD, kita semua pasti pernah menggambar itu. Oke. Ini adalah sebuah gunung. Dan saya akan membuat gunung satu ini. Mari kita bernostalgia dengan gunung-gunung ini. Aku mau cerita tentang kejadian lucu, aneh, sebel gitu ya. Tapi agak jengkel. Pasti kita semua juga ada beberapa di antara kalian mungkin sering yang ketipu dengan penipuan model sekarang, yang nelpon, tahu-tahu ada nelpon bilangin bahwa saudaranya ada yang kecelakaan atau yang ketangkap polisi, atau juga ada yang bermotifkan apa ya, sebagainya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini banyak motif-motif baru yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, oknum-oknum tersebut, oknum-oknum yang merugikan dan nggak mau kerja gitu ya, maunya cari makan dengan yang haram dan menipu orang lain. Dan beberapa hari yang lalu motif-motif penipuan tersebut kena sama temannya suami aku. Dan juga anehnya lagi, lebih ke luar biasanya lagi ya, dan beberapa hari yang lalu motif penipuan yang baru tersebut terjadi di temannya suami aku. Lebih parahnya lagi, yang jadi umpannya itu mengatasnamakan suami aku. Aneh kan? Ya heran lah, dari mana dia tahu namanya suami aku. Jadi tipenya itu, dia itu dari WhatsApp. Jadi WhatsAppnya dia dibuat atas nama suami aku. Terus fotonya, foto suami aku sama aku, foto kami nikah kemarin. Jadi di foto tersebut kan terus ada fotonya suami aku. Tapi kok aneh kayak gitu. Temannya suami aku tuh sampai bingung. Kenapa dia bisa tahu nama suami aku pas pada temennya suami aku, temennya dia sendiri? Ya bingung, heran. Ya kita mikirnya pasti ini orang yang kenal kan, orang yang deket. Gimana mungkin sih dia tahu secara bersamaan? Kalau memang itu benar-benar temennya suami aku dan juga temennya si korban yang dihubungin ya. Jadi ceritanya kayak begini. Si pelaku yang menyamar jadi suami aku itu WhatsApp ke temennya suami aku tersebut. Misalnya yang namanya itu Soleh, korban namanya Soleh, yang di WhatsAppin misalnya si pelaku atau yang mau menipu itu namanya Oding. Nah, diumpamakan si Oding ini WhatsApp lah atas nama suamiku. WhatsApp si Oleh, halo bro kata dia, Leh, gue boleh minta tolong gak? Ya si Oding dengan mudahnya, ya dia kayak biasa aja gitu, kayak udah biasa gitu ya. Si Soleh nih, si Soleh tuh lihat foto profilnya si pelaku atau si Oding tersebut. Katanya ini kok kayak si Dodo gitu ya. Nama suamiku kan Dodo. Ini kayak Dodo sama istrinya, ya dengan biasa aja dia membalas kan. Oh iya, kenapa Dok? Gitu. Padahal yang menipu itu adalah Oding. Karena mereka temenan ya, ya direspon lah sama si Oleh, sama si Soleh. Kenapa Dok? Perlu bantuan apa gitu? Apa yang bisa saya bantu? Dia dengan mudahnya bilang, dan dengan otak penipuannya, aku butuh duit nih, boleh pinjam duit nggak? Lagi darurat, nyokap gue lagi di rumah sakit, butuh dana, bisa tolong bantuin gue nggak? Kayak begitu. Dengan rasa ini ya, apa kasihan ya gitu ya. Mana si Oding ini yang nipu ini ngirim foto bohong-bohongan yang benar ada di rumah sakit, yang foto ada ibu-ibu yang lagi terkapar kayak gitu, kayak meyakinkan gitu. Ya dengan rasa ibah, si Soleh yang ngerasa ya udah, mau berapa, butuh berapa, terus transfernya kemana? Karena agak curiga kenapa si Dodo atau suamiku yang jadi umpannya itu kok pakai nomor baru itu, kan dia ada nomor handphone sendiri, WhatsApp sendiri, kenapa nggak pakai nomornya dia? Awalnya dimasukin di grup kayak gitu, dimasukin di grup sama si Soleh. Ini kenapa Do? Atau ini benar nomor dulu Do katanya. Ya waktu itu suamiku dan aku lagi, itu malam ya, kira-kira jam berapa, jam 11-an kayak begitu ya. Kami lagi nyantai-nyantai, nggak terlalu fokus sama handphone ya. Ditelepon sama si Soleh suamiku, Do lihat deh WhatsApp, ada yang mengatasnamakan lu ada di mana? Di rumah sama istri gue kayak gitu. Lihatlah WhatsApp. Dan setelah perjalanan itu si pelaku mengirimkan nomor rekening dan nominal yang dia minta kepada
Tante Soleh. Untungnya si Soleh cerdas dong. Si Soleh cerdas, cermat, baik kayak gitu. Udah mau minjem duit orang kaya. Dan kenapa cuma 800.000 sih dia mau minjem? Nanggung ya? Kalau emang benar-benar suamiku, ya ngapain minjem 800.000, 2M kek. Sekalian kita beli saham kek begitu. Screenshot atau captionan percakapan antara si Soleh dan Odin itu dimasukin di grup, jadi rame dong grup. Ngebahas kayak gitu, menganalisis, meneliti, kayak skripsi ya. Kok bisa tahu sih? Kok si Odin atau si pelaku ini mengatasnamakan Dodo dan kayak akrab banget kayak gitu. Jadi tanda tanya, ini penipunya kok bisa pas kayak gitu. Pernah sih ditanya sama si Soleh, "Dok, handphone lo pernah hilang?" "Iya, tapi udah lama. Udah 1 tahun lebih kayak gitu, hampir 2 tahun." "Oh, masa iya dilacak?" Dan sampai apa ya, bisa tahu foto itu gitu, foto prawedding kami. Dia itu ngambil di Instagramnya sama aku, kalau di Facebook kan nggak di post. Terus yang herannya lagi, handphone suamiku yang hilang itu kan pas hilang langsung direset dari email, jadi semua data yang ada di handphone udah hilang semua, udah diganti semua kayak gitu, pasti terlog out. Kok dia bisa tahu? Di grup itu banyak orang ya, banyak sekali makhluk-makhluk Tuhan dan berbagai-bagai macam-macam apa namanya, watak. Ada yang satu, beberapa orang sih kok kayaknya menjanggal kayak gitu. Terus yang korban juga, ya kok rasanya aku tahu ya ketikan siapa ini kayak gitu, kok rasanya ini nggak asing lagi kayak gitu. Ya menganalisis dan meneliti akan hal itu, buka riwayat-riwayat chatan dengan orang-orang yang dicurigai gitu ya, sampai buka Instagram, buka nggak ada Instagram, terus buka Twitter yang lama-lama, tanda baca atau bacaan singkatan-singkatan yang di apa ya namanya, dibuat oleh si pelaku atau si oleh tadi, si Soleh, si Odin itu kayak bukan Dodo banget, bukan suamiku banget gitu. Jadi ini siapa ya, kayaknya gue kenal, kayaknya ini nggak asing lagi. Jadi kebetulan juga di grupnya itu ada beberapa yang menjadi tersangka, bukan tersangka sih, bukan seuzon, tapi kayak jadi option ini kemungkinan nih dia nih, karena ada satu orang yang dianggap sama teman-teman, ada yang kayak teman yang kalau datang minjem duit, terus pas mau ditagih hilang. Ada yang pas datang, "Oh, kamu lagi apa? Mana WhatsApp kamu?" Ternyata minjem duit. Ada yang kayak begitu, yang jadi bahan curigaan karena udah sering itu orang nipu dan menghilang kayak gitu. Satu dua orang yang berbicara gitu, yang ngomong, ya kayaknya ini kesana deh, kayaknya ini ketikan itu deh, kayaknya ini dia yang suka minjem tapi kabur deh. Ya kecurigaan itu ya keluar dari mulut-mulut teman-temannya yang pernah ketipu kayak gitu, yang kayak pernah dikenain ya. Tapi kalau beneran itu orang, masa sih tega ya gitu bohongin teman sendiri atas nama orang lain, dan itu juga teman sendiri. Untungnya yang mau dibohongin cerdas, tadi kasih tahu ya bahwa itu bukan suamiku, diladenin terus nih sama si Oleh, si Odin itu yang ngaku-ngaku sama suamiku. Gimana nih, bisa nggak lu bantu kayak gitu, gue nggak punya duit nih, digitu-gituin, diladenin tapi belum diget. Terus si apa namanya, si Odin yang itu, si Odin yang mau nipu, marah-marah kayak dia yang mau minjemin duit. Lu gimana sih, gue udah nungguin lo dari tadi, ngarepin lo malah nggak bisa, malah lo nggak punya. Ya udah deh, dapat aja yang lo punya. Terus gitu sih, lu malah maksa, udah bohong maksa lagi. Sebenarnya sih kalau memang beneran itu suamiku pasti cepet langsung dikasih kan, cepet langsung dikasih, makanya konfirmasi dulu si Solehnya, karena tahu itu kayak mengganjal gitu ya. Penipuan sekarang tuh sangatlah licik ya, kadang ngerasa masa iya sih teman sendiri, atau kalau orang lain masa iya sih secanggih itu, ya nggak tahu. Ya mudah-mudahan siapapun itu dia mempunyai efek jerah, karena udah gagal, waktu dia habis, orang nggak ketipu. Ya kalau yang ketipu ya sabar aja, mungkin kalian kurang sedekah gitu ya. Tapi kita minta jauhin dari hal-hal yang begitu, karena musim sekarang kan tahu sendiri, musim susah-susahnya cari duit, banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang berhenti kerja, orang yang gak punya kerja. Itu kan menghalalkan segala cara buat bisa makan, ya begitulah kehidupan. Makanya buat yang suka ngutang, utangnya dibayar, jangan lupa diri.
pura-pura lupa. Jadinya kan kalau mau ngutang lagi susah. Kalau memang bener-bener butuh ngomong, atau belum bisa bayar tuh ngomong, mungkin bisa diutangin lagi, atau orang punya rasa iba, rasa kasihan sama teman sendiri ya. Nah setelah kejadian tersebut, si suami aku buru-buru konfirmasi kan, buat status kesini lah, buat status kesitu lah. Ya takutnya banyak nantinya korban-korban yang dibuat kayak gitu. Status kan ke Facebook, langsung buat status ke Instagram, ke WhatsApp dan lain sebagainya, bahwa kalau ada yang mengatasnamakan dia, mohon konfirmasi dulu kayak gitu. Nah salahnya dia kemungkinan baca gitu, si pelaku ini kemungkinan baca. Besok paginya dia langsung blokir nomor rekening yang telah dikirim olehnya ke yang tadi. Kan udah di capture nih tuh, udah di share kemana-mana nomor rekeningnya, udah dibuat kemana nih, status ke Facebook, status ke sini, status ke sini. Jadi takut kan, langsung diblokir tuh pagi-paginya nomor rekeningnya, karena kita melacaknya nggak bisa ya, nggak bisa langsung tau-tau nyalahin ini nyalahin itu gitu. Nah awalnya suamiku mau ke bank tersebut buat konfirmasi akan kejadian itu. Nggak lama, belum juga 1 hari, 1 kali 24 jam udah diblokir sama dia, sama si pelaku. Dan nomornya tuh udah diganti, bukan lagi foto profil aku sama suamiku, karena kayaknya dia udah tahu, lihat dari sharean suamiku di Facebook atau di lain sebagainya. Rumahnya warna apa ya? Warna merah aja deh. Ini buat kita semua, mohon untuk waspada kalau ada apapun kayak penipuan-penipuan kayak gitu ya, penipuan-penipuan yang sekarang motifnya itu ya banyak sekali. Mohon konfirmasi dan jangan gegabah. Kalau ada telepon yang kan sekarang ini ada banyak hipnotis lewat suara gitu ya, jangan terlalu dipercaya. Atau kalau ada apapun itu coba di loudspeaker biar semuanya juga kedengeran misalnya, atau orang kedengeran mungkin akan membangunkan kita dari efek apa namanya, hipnotisan itu. Mudah-mudahan si pelaku juga kalau memang beneran orang yang tersangka itu ya dia sadar akan itu, tapi kalau bukan ya semoga orang itu juga mendapatkan hidayah, karena udah banyak motif-motif kayak gitu udah ketangkep kan sama polisi kayak gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan orang itu tobat ya, karena yang kayak begitu tuh nggak berkah. Kalau dia udah punya anak bini atau anak laki ya, anaknya dikasih haram, bininya dikasih uang haram, atau dia mau ngasih ibunya, emaknya ya itu duit haram, nggak berkah. Atau dia buat jajan buat main tambah lagi kayak gitu ya, mendingan usahanya dengan yang lain. Masih banyak kok orang-orang baik, masih banyak rezeki yang akan dikasih Allah kalau kalian tuh bersyukur, kalau kita tuh bersyukur ya. Jadi deh, tanya siapapun itu, siapapun yang membohongi orang lain, siapapun yang berani bohong, dan ketika orang udah percaya terus dibohongin ya ujung-ujungnya nggak bakal percaya lagi kan. Dia udah hilang kepercayaan karena udah dibohongin, walaupun dibohongin cuma sekali. Ya begitulah manusia. Jadi pandai-pandailah kita untuk jujur dan menjaga kepercayaan orang lain. Dan untuk siapapun itu, untuk kita semua pelajarannya adalah jangan sampai kita tuh mengecewakan orang lain dan menghilangkan rasa kepercayaan kita kepada orang lain. Jadi akan jadi tersangka, padahal kadang itu hanya seuzon atau menerka-nerka ya, karena ada riwayat gitu, ada riwayat yang tidak mengenakan, ada riwayat yang jelek pada orang banyak. Jadi kan kebawa-bawa begitu kehidupan kita itu hanya dilihat kalau kita itu bagus, tapi nggak ada sih yang sempurna. Tapi setidaknya jangan merugikan orang lain ya. Ya mungkin ini aja untuk hari ini ceritanya atau face paintingnya yang cuma gini doang, nyoret-nyoret doang. Selalu dukung channel aku, selalu dukung konten aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalain notifikasi di sampingnya ya, biar tahu cerita aku selanjutnya dan apa aja yang aku buat. Oke, saya Sina Pamataurus Menana Abah pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.